Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15, perkenalkan nama saya Rida Alfariza Anwar dengan NIM 5324200002 dan rekan saya Fatma Hasan, NIM 532420028. Kami dari program studi Pendidikan Teknologi Informasi kelas A. Baiklah, kami akan membawakan materi terkait ADSI atau Analisis Desain Sistem Informasi. Nah, di sini terlebih dahulu sebelum masuk pada materi, saya akan menjelaskan sedikit terkait kompetensi dasar dari pembelajaran ini. Yang pertama adalah memahami dan juga yang kedua menjelaskan pengertian terkait analisis desain sistem informasi dan masing-masing contohnya, serta memahami keahlian dari para analis sistem. Selain itu, nantinya akan ada juga perkembangan terkait metode atau perkembangan dari teknologi informasi dari masa ke masa. Nah, untuk yang pertama adalah pengertian dan contoh dari analisis itu sendiri. Analisis adalah penguraian suatu masalah ke elemen-elemen yang lebih sederhana untuk memahami sifat maupun fenomena yang terjadi dalam suatu ilmu pengetahuan. Nah, jadi kumpulan beberapa struktur yang nantinya akan disatukan menjadi lebih sederhana. Nah, secara logis, analisis dilakukan untuk memahami suatu ilmu dengan memperhatikan faktor-faktor yang memengaruhinya. Nah, contoh dari analisis itu adalah analisis SWOT, yaitu strength, weakness, dan juga opportunity serta threat. Yang pertama adalah pengertian dan contoh analisis. Nah, apa sih analisis itu? Analisis adalah penguraian suatu masalah ke elemen-elemen yang lebih sederhana untuk memahami sifat maupun fenomena yang terjadi dalam suatu ilmu pengetahuan. Secara logis, analisis dilakukan untuk memahami suatu ilmu dengan memperhatikan faktor-faktor yang memengaruhinya. Jadi, kumpulan beberapa elemen yang disatukan secara lebih sederhana untuk memuat suatu fakta atau memperoleh suatu fakta atau data. Kemudian yang kedua adalah contoh. Contohnya adalah analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan juga threat. Biasanya analisis SWOT ini dilakukan atau digunakan untuk pengelolaan bisnis. Jadi dalam bisnis dilakukan analisis SWOT untuk menunjang keberhasilan bisnis tersebut. Nah, di sini ada gambar dari analisis SWOT itu sendiri. Yang pertama, strength, kekuatan. Nah, di dalam analisis ini kita menjelaskan apa sih keunggulan dari bisnis kita daripada bisnis-bisnis lain, keuntungannya begitu, kelebihan dari bisnis yang kita terapkan. Kemudian yang kedua adalah weakness atau kelemahan dari bisnis kita, sehingga kita bisa memperbaiki dan melengkapi apa-apa yang menjadi kekurangan. Yang ketiga adalah opportunity atau peluang. Jadi sebelum mulai bisnis kita melihat peluang yang ada di lingkungan untuk menunjang keberhasilan bisnis kita ke depannya. Dan yang terakhir adalah threat atau ancaman. Nah, di sini kita menganalisis kira-kira ancaman apa atau faktor-faktor apa yang menjadi ancaman bagi bisnis kita ke depan. Sehingganya beberapa strategi sudah disusun terlebih dahulu. Nah, itu adalah analisis. Menyatukan beberapa elemen untuk menunjang keberhasilan bisnis di masa yang akan datang. Nah, untuk pengertian dan contoh desain akan saya berikan kepada teman saya. Yang kedua, pengertian dan contoh desain. Desain adalah suatu perencanaan atau perancangan yang dilakukan sebelum pembuatan suatu objek, sistem, komponen, atau struktur. Contohnya seperti mendesain konsep website. Nah, ini bisa dilihat contoh dari gambar desain yang di dalamnya ada header, navigation, sidebar, content, dan footer. Yang ketiga, pengertian dan contoh sistem. Sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur atau variabel-variabel yang saling terorganisasi, saling berinteraksi, dan saling bergantung satu sama lain. Contohnya adalah sistem informasi, yang mana sistem informasi terbentuk atas variabel-variabel yaitu menerima data sebagai masukan input, memproses data, serta memperoleh informasi sebagai keluar output. Ini adalah gambar sistem di mana semua struktur saling berhubungan. Dan yang keempat akan dijelaskan oleh rekan saya, Rida Alfariza Anwar. Yang keempat, pengertian dan contoh informasi.
Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan untuk saat ini atau masa yang akan datang. Nah, contoh dari informasi adalah ketika kita mendapatkan notifikasi dari perkembangan COVID-19 melalui website atau hal-hal yang khusus menangani hal itu. Nah, ketika kita membaca dan mendapatkan notifikasi tersebut secara tidak langsung, kita telah menerima informasi dari pihak yang memberikan informasi, yang mana informasi tersebut terkumpulkan atas dasar data-data yang sudah diolah sebelumnya. Jadi pihak yang memberikan informasi sudah mengolah data tersebut sebelumnya sehingga menjadi satu informasi yang jelas dan lengkap. Nah, ini adalah gambar terkait seperti apa itu sebenarnya informasi. Nah, di sini informasi itu bisa kita dapatkan melalui media sosial, kemudian buku, website, dan juga antara individu ke individu atau individu ke kelompok orang atau sebaliknya. Jadi saling berhubungan gitu antara yang satu dengan yang lainnya. Di sini ada perkembangan sistem informasi. Nah, ini ada 4 gambar yang menunjukkan perkembangan sistem informasi dari masa ke masa. Yang pertama yaitu sistem informasi tradisional, di mana dalam perlakuan jual beli, di sini kasir masih menggunakan mesin ketik yang masih sangat sederhana. Kemudian masih melalui kepala bagian pelayanan, barulah ke pimpinan. Jadi masih panjang prosesnya. Kemudian masuklah pada sistem informasi berbasis komputer yang mana kasir sudah menggunakan komputer yang lebih sedikit canggih. Kemudian langsung pada tahap pelayanan oleh pimpinan. Namun di sini pimpinan masih menggunakan hal-hal yang manual. Yang ketiga adalah sistem informasi berbasis jaringan komputer yang mana bisa kita lihat berdasarkan gambar. Pimpinan di sini sudah menggunakan komputer dan sudah terhubung melalui jaringan. Nah, jadi ini seperti sistem jaringan LAN, begitu. Antara komputer satu dengan komputer yang lainnya saling terhubung sehingga proses jual beli bisa lebih efisien, bisa termasuk cepat. Nah, yang terakhir adalah sistem informasi lintas platform, di mana jaringannya sudah semakin melebar. Namun hal ini yang membuat pelayanan bisa menjadi semakin lebih cepat, yaitu melalui jaringan internet. Selanjutnya adalah keahlian yang diperlukan analisis sistem. 1. Pengetahuan teknologi informasi. 2. Pengalaman dan keahlian pemrograman komputer. 3. Pengetahuan umum proses dan terminologi bisnis. 4. Keahlian pemecahan masalah yang umum. 5. Keahlian komunikasi antar orang yang baik. 6. Keahlian relasi antar orang yang baik. 7. Fleksibilitas dan adaptabilitas. 8. Karakter dan etika. Sekian dan terima kasih dari kami kelompok 15. Demikianlah, saya Rida Alfariza Anwar. Dan saya Fatma Hasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.